Shalom Ibu. Shalom. Selalu sukacita kalau Ya. ketemu Ibu Bu ya. Pasti harus. Pasti ya Bu ya. Ya. Amin. Oke Bu, ada satu pertanyaan Bu yang masuk melalui WhatsApp dari kekasih Tuhan di rumah. Beliau bertanya mengenai gimana sih Bu caranya supaya kita itu bisa mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa Iya, di dalam kehidupan banyak kita. sekali itu yang Iya. merasa begitu. Tapi saya beritahu kunci yang sederhana, simple, tapi ini kebenaran. Bahwa sebenarnya kita harus punya iman sejak lahir baru. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang melahirkan baru roh kita. Ini yang pertama ya, Yesaya. Dan roh kita roh yang baru yang akan memimpin kita sekarang makin berjalan dalam kebenaran dan makin dekat, makin melekat dengan Yesus. Iya. Nah, mengapa? Karena pribadi Roh Kudus ini yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan menjadi sarana atau alat dari baik itu Bapa Surgawi maupun itu Tuhan Yesus untuk bisa membuat komunikasi kita dengan Bapa dan Tuhan Yesus itu pulih kembali. Iya. Seperti ketika dulu zaman Adam dan Hawa. Komunikasi mereka dan relationship mereka dengan Allah Bapa sangat dekat dan sangat akrab. Itu sebabnya Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sejak kita lahir baru mereka mau tinggal dalam kita supaya apa? Memudahkan komunikasi itu. Nah, yang kedua, kadang-kadang ada halangan ketika karena kehidupan kita masih banyak keracunan hal-hal duniawi, itu sulit untuk bisa masuk kepada area baru atau area supranatural atau daerah rohani yang lebih dalam lagi. Betul. Nah, ini roh-roh duniawi ini yang menjadi penghalang. Itu sebabnya firman berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi alamilah pembaruan dalam budimu. Pikiran kita. Dengan cara apa? Diganti oleh firman supaya kamu mengerti kehendak Allah. Betul. Nah, itu yang kedua, karena kalau pikiran duniawi sudah mentok terus, tidak bisa ketemu dengan hal yang rohani gitu. Terus kemudian yang ketiga, sesulit-sulitnya atau keadaan kita belum bisa secara supranatural sekarang mengetahui kehendak Allah dengan mendengar suara Roh Kudus, firman Allah itu juga kehendak Allah. Kalau kita baca firman dengan segenap hati, makanya saya selalu katakan makan firman, supaya kita merenungkan, meresapi, menghayati, nanti kita amalkan. Supaya firman merasuk kepada kita, tidak pernah hilang. Sama kalau kita membaca atau mendengar berita dari dunia, kan sering gak hilang-hilang. Kok bisa? Kalau firman kok cepet hilang? Nah, karena kita sudah memberi pemikiran kalau dari dunia sepertinya lebih menarik. Kalau dari Tuhan, belum waktunya, nanti aja kalau udah 60 tahun ke atas. Padahal firman atau kebenaran Tuhan itu untuk semua usia gitu. Nah, jadi makanlah firman dengan baik. Dari firman itu engkau akan tahu kehendak Allah. Karena apa? Firman itu adalah isi hati atau pikiran Allah. Sama dengan saya ambil contoh sekarang yang tentang kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Itu kehendak Allah. Nah, ketika kamu makan, kamu resapi, kamu ngerti, oh ini kehendak Allah, aku sembuh kok. Kalau belum, why? Mungkin aku ragu-ragu, mungkin aku mengandalkan manusia untuk menyembuhkan saya atau memberi obat pada saya. Atau saya masa bodoh dengan iman saya kepada Tuhan. Banyak alasan. Tapi ketika kita sudah makan firman, kita langsung tahu pasti, aku sebenarnya udah sembuh. Ini kehendak Allah. Kalau belum sembuh, oke, aku self correction, aku koreksi diri. Oh, aku bimbang. Oh, selama ini aku tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, hanya agamanya Kristen atau apalah gitu. Ya, aku kalau nggak lihat secara real dulu, aku nggak percaya ini mantung mas. Kalau belum sembuh, suruh beriman ya gimana? Nah, itu harus bertobat gitu. Ya, jadi firman Tuhan itu juga kehendak Allah, maka itu sebabnya makanlah dengan baik.
kamu akan tahu kehendak Allah sambil melatih diri untuk mempertajam kepekaan roh kita. Dan yang keempat adalah hiduplah dalam praise and worship, pujian penyembahan. Ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang kontak dengan pribadinya. Nah, di situ berarti terjadi komunikasi, terjadi hubungan. Selambat-lambatnya atau sesusah-susahnya seseorang kalau di dunia, kita ajak bergaul, kita ajak komunikasi. Tapi kalau kita ajak ngobrol terus, sekuat mana dia akan cuek atau diam atau tidak memberikan respon kepada kita. Pasti dia memberikan respon. Apalagi Bapak Surgawi dan Tuhan Yesus yang sudah memiliki hidup kita. Ya kita puji dia, kita sembah dia karena kita sekarang sedang berhubungan dengan pribadinya secara langsung. Nah, itu yang membuat kita berarti sedang mengadakan relationship. Nah, selain relationship ini melalui pujian penyembahan, ngobrollah dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan itu He is best friend. Ngobrol best friend itu nggak usah kita panjang lebar ngobrol, ketemu kita aja juga selalu bilang hai, halo, apa kabar, ibu, bapak, pasti ada sapaan. Apalagi Bapak Surgawi, dan dia tidak menjauh di sana, ada dalam diri kita loh. Saking kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ada gerakan roh yang akan membuat kita seperti itu, jadi akhirnya nggak pernah tahu bahwa kita sebenarnya bisa begitu. Karena gerakan-gerakan bisikan atau ya gerakan paling lembut sedikit pun yang mengarah atau mengajak kita untuk positif, baik berpikir, bertindak, berkata-kata, bersikap dalam hati, itu sering diabaikan, padahal itu dari Roh Kudus. Nah, jadi yang berikutnya adalah bangun relationship dengan Tuhan. Maka engkau semakin mengerti kehendak Allah. Jangan hanya Allah suruh mengerti engkau melulu dengan 1000 laporan dan 1000 masalahmu. Bangun, you juga harus berhubungan dekat dan bersahabat dengan Tuhan. Karena dia memang sahabat kita yang sejati. Haleluya. Yuk kita berdoa bagi saudara-saudari kita. Haleluya, terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk semua umat Allah supaya mereka semua yang dilahirkan baru mempunyai komunikasi yang akrab kembali, yang baik, yang sehat kembali dengan Bapak Surgawi, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus yang sekarang sudah ada di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan mulai peka rohmu, mulai latih kepekaan rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sejak kita percaya penebusan Yesus, hubungan kita dengan Bapak Surgawi sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Dan Yesus sendiri adalah our best friend. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara terjawab juga untuk masalah ini. Dan kalau Anda mempunyai masalah ingin di-sharekan atau minta dukungan doa kepada kami, silakan WhatsApp ke 089563235899. Tuhan pasti menjawab. Dia memberikan jalan keluar buat Anda, dan jangan lupa kesaksiannya untuk memperlihatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.